Oke, kembali lagi bersama dengan Historia 91. Di video kali ini tentunya kita akan menelusuri tentang asal-usul sejarah Pinaras part 2 atau bagian yang kedua. Oke, kita langsung saja. Asal-usul sejarah Pinaras bagian yang kedua. Oke. Ada versi lain berkait dengan Pinaras. Dikatakan bahwa Sumendap Montolalu yang menjadi pendiri Pinaras. Tahun 1830 dengan kelompoknya dari Tulau. Tulau ini adalah merupakan bagian dari Sarongsong. Mereka menebang bahkan membangun terung-terung menginap. Dari kegiatan mereka menebang bahkan pun menginap, tercetuslah nama Pinaras. Pada tahun 1832, Pinaras tercatat sebagai negeri baru dalam distrik Sarongsong dan Sumendap Montolalu sebagai pemimpin dengan sebutan Perwis. Perwis ini adalah pemimpin kelompok-kelompok keluarga ataupun kelompok-kelompok yang kecil. Kemudian selanjutnya ketika kita melihat batas-batas daerah Pinaras pada waktu itu, di mana di utara Pinaras berbatas Woloan, sedangkan di timur negeri distrik Sarongsong dan Lahendong. Sementara di bagian selatan itu ada Rambunan dan kemudian Sawangan. Sementara di sebelah barat itu berbatasan dengan Tincep yang menjadi milik Sonder. Kemudian awalnya pemukiman penduduk Pinaras pertama berada di Talikuran yang menjadi areal perkebunan dan pekuburan. Namun pada akhirnya dipindahkan. Yang menjadi pertanyaan di sini adalah mengapa dipindahkan? Ternyata karena lokasinya yang tidak strategis untuk pengembangan karena berjurang dan dekat dengan air terjun Tumimperas. Maka tidak lama kemudian dipindahkan, kurang lebih sekitar 400 meter di mana lokasi Pinaras sekarang. Kemudian sebelum agama Kristen masuk ke Pinaras, ada tokoh yang tentunya berperan dalam kehidupan masyarakat awal Pinaras, yaitu para walian. Yang pertama bernama Tumilaar, yang kedua adalah Wolah, dan yang ketiga adalah Lasut, yang juga dianggap sebagai tokoh-tokoh pendirinya. Sementara Suatan menjadi pembantu utama Sumendap Montolalu. Selanjutnya, kegiatan penginjilan di Pinaras telah diawali oleh Sendeling. Sendeling ini adalah penyebar agama Kristen. Penyebar agama Kristen pertama di Tomohon yaitu Johann Adam Mattern tahun 1839. Namun usahanya tidak berhasil. Mengapa usahanya tidak berhasil? Ternyata kepala distrik Sarongsong, Major Waworuntu pada waktu itu, yang menjadi pemimpin besar agama tradisional, menolaknya. Kemudian, akan tetapi, Waworuntu tertarik dengan pendidikan di mana mengikuti cara kepala distrik Tomohon pada Januari tahun 1840. Lalu cara seperti apa? Tentunya dibukalah sekolah di Pangolombian dan di Tataaran, sehingga Waworuntu meminta Mattern untuk membuka sekolah di Pinaras dan Lahendong, di mana sekolah Genotsap Pinaras berdiri bulan Juli pada tahun 1840. Namun Nederlandse Sendeling Genotsap atau yang kita kenal dengan NZG tahun 1841 tidak menyebutkan nama guru yang diangkatnya di Pinaras. Sekolah Pinaras tetap berjalan kendati tersendat setelah kematian Mattern
yaitu 7 Desember tahun 1842. Tahun 1852, muridnya dicatat sebanyak 42 siswa dengan kehadiran 26. Sementara pada tahun 1853, 42 dan kehadiran 18. Guru sekolah Genostab Pinaras diketahui namanya ketika itu, yaitu J. Rompis. Guru Rompis ini tahun 1854 telah ditemui oleh Inspektur Indiseker yang melakukan inspeksi sekolah di Minahasa, Pendeta Dr. S.A. Buding. Ia mencatat murid di bawah Guru Rompis, yaitu 42 anak. Oke, sampai di sini dulu untuk videonya. Nantikan video-video selanjutnya menelusuri tentang sejarah Pinaras pada bagian yang ketiga di Historia 91. Oke, semoga kiranya video ini dapat bermanfaat bagi Anda sekalian. Oke.